Jika ditanya apa sistem operasi PC terpopuler dunia, tanpa ragu Windows jawabannya. Desktop, laptop, hybrid, dan tablet Windows tersebar di mana-mana. Tetapi di mobile, harus diakui tidak banyak device Windows 10 Mobile yang rilis akhir-akhir ini di pasaran, khususnya untuk segmen low-end. Tetapi Cube, tanpa ragu brand asal Tiongkok ini merilis tablet berbasis Windows 10 Mobile. Dan halo guys, saya Febian dari Kepoin Tekno. Di video ini saya akan mereview tablet Windows 10 Mobile besutan Cube, yaitu WP10 4G. Di akhir video bakal ada giveaway dengan hadiah 1 unit tablet untuk 1 orang pemenang yang beruntung. Jadi pastikan tonton terus video ini. Cube WP10 4G ini saya beli di Gearbest, yang merupakan toko online favorit saya untuk membeli produk asal Tiongkok, seharga hanya 1,7 jutaan rupiah saja. Dengan harga segitu, jelas tablet Windows 10 Mobile ini menyasar ke segmen low-end. Dalam box kamu akan mendapati tablet WP10 4G, kabel USB, buku panduan dan garansi, sebuah kartu VIP yang nggak begitu berguna buat kita di Indonesia, serta pin untuk mengeluarkan SIM slot. Boxnya kuat dan tebal, jadi kamu nggak perlu khawatir nih guys, tablet rusak atau tergores saat pengiriman. Sayangnya tablet ini tidak dilengkapi dengan charger ataupun headset, jadi mau nggak mau kamu harus menggunakan charger USB dan headset yang sudah kamu miliki, atau membeli sendiri secara terpisah jika belum memilikinya. Untuk kekuatan dan keamanan box, 5 bintang dari Kepoin Tekno. Sedangkan untuk kelengkapan, 2 bintang dari Kepoin Tekno. Beralih ke desain, dengan layar berukuran nyaris 7 inch, tablet ini memiliki dimensi yang cukup besar. Ya, namanya juga tablet. Dan jujur saja, ini adalah Windows 10 Mobile device terbesar yang pernah saya gunakan. Sama seperti tablet kebanyakan, dimensinya yang besar membuat tablet ini susah dioperasikan dengan satu tangan. Satu hal yang bikin saya kagum adalah build quality yang solid dan rigid untuk sekelas tablet low-end. Bagian frame terbuat dari metal, dan bagian belakang dilapisi oleh lapisan gelas yang selain bikin mulus juga menjadikannya semakin kokoh. Overall, untuk desain dan build quality, Cube WP10 4G cukup memuaskan. 4 bintang dari Kepoin Tekno. Sebelum masuk ke spesifikasi dan performa, video ini dipersembahkan oleh winpoint.com, Windows Portal Indonesia. Jadi bagi kamu pengguna Windows ataupun Windows Phone, pastikan kunjungi winpoint.com untuk tips dan informasi terbaru seputar Windows. Lanjut ke spesifikasi. Ngomongin soal specs di segmen low-end, saya nggak begitu heran ketika melihat Cube WP10 4G menggunakan Qualcomm Snapdragon 210 yang sebenarnya merupakan prosesor kelas M3. Tetapi untuk memori sudah dijejali 2 GB RAM, dan ini jumlah yang terbilang besar untuk Windows 10 Mobile yang pada dasarnya memang nggak begitu haus akan resource. 16 GB ROM juga sudah disiapkan untuk penyimpanan internal. Sedangkan sebagai ekspansi, kamu bisa menjejalkan microSD hingga 128 GB. Sayangnya pada bagian SIM slot kamu harus memilih nih guys, antara memasukkan dual SIM micro plus nano atau micro SIM plus microSD untuk ekspansi storage. Untuk speaker, hanya ada satu yang digabung dengan speaker call di bagian atas, tanpa adanya audio speaker terpisah di bagian bawah. Sedangkan untuk jaringan, tablet ini sudah mendukung 4G, yang tentunya didukung juga dengan Wi-Fi, GPS, dan Bluetooth 4.1. Dan ngomong-ngomong nih guys, tablet ini sudah mendukung fitur yang menjadi idaman banyak penggemar Windows 10 Mobile, yaitu USB on the go. Experience lengkap seputar USB on the go akan kita bahas di poin selanjutnya. Kini beralih ke performa. Cukup mengejutkan bahwa tablet ini menggunakan sistem operasi Windows 10 Mobile lawas, yaitu build 10586.420 yang dirilis pada bulan Juni lalu. Ini artinya Windows 10 Mobile yang dipakai belum di versi anniversary update terbaru. Ketika saya cek di phone update juga tidak ada update yang tersedia. Jadi saya simpulkan, Cube WP10 4G ini tidak bisa diupdate ke Windows 10 Mobile versi terbaru, termasuk tidak bisa juga diinstal Windows 10 Mobile Insider Build. Jadi OS kamu akan mentok di build ini, meskipun at least kamu masih bisa merasakan nikmatnya FM radio built-in yang belum dihilangkan di versi lawas ini. Performa multitasking nggak mengecewakan. Tentu ini karena dukungan 2 GB RAM yang ditanamkan. Browsing berjalan lancar, buka banyak tab sekaligus tidak menjadi masalah. Hanya saja sesekali proses terasa nge-lag karena prosesor kelas entry yang digunakan. Namun secara mengejutkan, performa game cukup baik. Saya bisa memainkan Asphalt Extreme tanpa mengalami lag meskipun dengan kualitas grafis yang pas-pasan. Dan jujur saja nih guys, main game di layar sebesar ini rasanya sangat memuaskan. Semua aplikasi favorit saya di Windows 10 Mobile juga berjalan mulus di tablet ini. Hanya saja bagian belakang bawah dari tablet ini terasa sedikit panas jika digunakan untuk nge-game dalam waktu lama atau saat membuka beberapa aplikasi berat sekaligus. Untuk performa, 3 bintang dari Kepoin Tekno. Ngomongin Windows 10 Mobile, tentu nggak bisa lepas dari produktivitas, dan experience produktif di Cube WP10 4G sangat memuaskan. Hal ini didukung oleh layar yang besar, yang membuat edit dokumen, bikin presentasi, edit spreadsheet, atau sekedar balas-balas email jadi lebih lega.
Ditambah lagi fitur USB on the go yang membuat kamu bisa menghubungkan tidak hanya flash disk, tetapi juga mouse ataupun keyboard. Saya cukup menikmati experience mengolah dokumen melalui tablet ini. Rasa-rasanya, device ini sangat cocok untuk kerja dadakan saat sedang berada di luar. Untuk produktivitas, 5 bintang dari Kepoin Tekno. Keuntungan lain yang didapat dari besarnya layar adalah leluasannya saat menikmati multimedia. Apalagi layar IPS yang dimiliki Cube WP10 4G tajam dan cerah. Padahal resolusi layar ini sebenarnya hanya HD 1280x720 pixel. Tetapi kamu bisa menikmati tampilan yang jernih dari sisi manapun kamu memandangnya. Satu kekurangan dari layar ini adalah adanya gap hitam yang cukup lebar di bagian atas dan bawah. Jadi tampilan gambar tidak benar-benar full di layar. Dan secara kosmetik, ini jadi nilai minus bagi tablet low-end ini. Dengan speaker kecil yang menyatu di speaker call, kualitas audio juga terasa kurang. Terlebih ketika melihat video dalam mode horizontal, rasa-rasanya suara terdengar timpang karena ngumpul hanya di sebelah kiri saja. Jadi untuk multimedia, 3 bintang saja dari Kepoin Tekno. Beralih ke kamera, well, sorry to say, tetapi kedua kamera Cube WP10 4G ini seperti hanya sebuah pelengkap saja. Kualitas kamera, baik depan ataupun belakang, sangat-sangat buruk. Terlebih jika kamu mengambil foto atau video di tempat minim cahaya. Hasil cipratan foto dan rekaman video buram, shutter speed lambat, dan banyak noise yang akan kamu dapatkan. Tetapi hey, apa yang bisa kita harapkan dari sebuah tablet low-end? At least kamu masih bisa video call menggunakan kamera 2 megapiksel di bagian depan. Untuk kualitas kamera, 1 bintang dari Kepoin Tekno. Berpindah ke urusan daya, Cube WP10 4G dijejali dengan baterai berkapasitas 2850 mAh yang dari pengujian mampu bertahan hingga 8 jam untuk penggunaan ringan, 5 jam untuk browsing atau penggunaan sedang, dan hanya 2 jam saja saat digunakan menikmati gaming. Rupanya layar yang cukup besar menyedot tenaga dari baterai tablet ini dan butuh sekitar 2 jam untuk bisa mengisinya lagi dari 0% sampai 100%. Untuk kekuatan baterai, 3 bintang dari Kepoin Tekno. Kini masuk pada kesimpulan. Overall, saya puas dengan experience yang diberikan oleh Cube WP10 4G karena memiliki build quality yang solid, RAM 2GB yang membuat nyaman multitasking, layar tajam dan tetap jernih saat dilihat dari berbagai sisi, performa yang jujur saja cukup impresif untuk tablet di kelas low-end, dan yang paling penting, produktivitas yang ditawarkan oleh fitur USB on the go di Windows 10 Mobile ini. Namun demikian ada pula hal-hal yang menurut saya kurang dari tablet ini, antara lain tidak disertakannya charger dan headset dalam banding pembelian, minimnya kualitas kamera, versi Windows 10 Mobile yang digunakan masih versi lama, terlebih tidak ada jaminan update dari Cube ataupun Microsoft, dan terakhir, kualitas audio yang terasa kurang. Jika ditanya apakah tablet ini layak dibeli atau tidak, well, dengan harga 1,7 jutaan rupiah, Cube WP10 4G layak untuk dimiliki, terlebih bagi kamu penggemar Windows 10 Mobile yang mendambakan produktivitas. Jika pada akhirnya kamu memutuskan untuk membelinya, saya punya 2 tips agar experience kamu bersama tablet ini bisa maksimal. Pertama, di display settings, atur ukuran menjadi 175%, yang merupakan ukuran terkecil di tablet ini. Karena secara default, setting yang digunakan adalah 225%, dan ini terlalu besar. Dan tips yang kedua, siapkan berbagai macam aksesori seperti kabel USB on the go ataupun keyboard portable jika ingin memanfaatkan produktivitas mobile yang ditawarkan secara maksimal. Kini saatnya bagi-bagi hadiah. Tablet WP10 4G ini akan diberikan untuk 1 orang pemenang yang beruntung. Cara gabungnya gampang banget nih guys. Kamu tinggal subscribe channel Kepoin Tekno, lalu share video ini dengan mention minimal 2 orang teman di sosmed favorit kamu untuk mengajaknya bergabung di giveaway ini. Selanjutnya kamu tinggal isi saja data diri kamu di form yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Masukkan nama, nomor telepon, dan email kamu agar gampang kita hubungi jika ternyata kamu yang menang. Masukkan juga link bukti bahwa kamu sudah mention teman kamu. Ini penting, karena jika kamu terpilih dan ternyata tidak melakukan mention, maka kita akan memilih pemenang lainnya. Dan hey, jika kamu belum tahu gimana cara ngedapetin link status Facebook, Twitter, atau Instagram, caranya gampang banget nih guys. Di Facebook, klik kanan timestamp atau detail waktu status dan copy link address. Untuk di Twitter, klik tanda titik-titik di bawah tweet, lalu copy link to tweet. Dan di Instagram, buka Instagram kamu lewat PC, buka foto, dan copy URL. URL itulah yang perlu kamu isikan di form bukti mention. Tablet ini bakal menjadi hadiah akhir tahun dari Kepoin Tekno. Jadi giveaway akan berlangsung sampai 30 Desember 2016 dan pemenang akan diumumkan pada 31 Desember 2016. Saya Febian dari Kepoin Tekno undur diri. Semoga beruntung dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.